di mana ada cuan, di situ kita mainkan. Kejar dulu ilmunya sebanyak-banyaknya, karena nanti begitu momentumnya dapat, insya Allah rezeki ngikutin. Proses belajar yang paling murah dan paling menyenangkan adalah kerja sebenarnya. Selama itu masih ada waktunya dan kamu memang mampu mengerjakannya, ya ambil kesempatan itu. Kepercayaan itu bukan diminta, tapi kepercayaan itu adalah didapat. Teman-teman juga mau Indonesia ini berubah, harus kita berubah dari at least dari diri kita sendiri. At least, nih mungkin boleh nggak nih dibagikan tipsnya? Ini gimana nih masih sebagai anak muda bisa diberikan kepercayaan sama orang tuh untuk menghandle proyek-proyek yang besar? Jawabannya pertama adalah determinasi sih. Determinasi. Jangan pernah lupa sama determinasi. Kepercayaan itu bukan diminta, tapi kepercayaan itu adalah didapat. Didapat. Bukan tips kali ya, lebih tepatnya mengingatkan. Mengingatkan. Nah, karena kalau tips kan kesannya motivator ya. Kebetulan gue bukan motivator, gue praktisi yang udah melewatkan ini. Mengingatkan bahwa nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Karena saya percaya pada saat saya ada di level terendah satu proses, itu saya semakin dekat dengan kesuksesan. Gitu. Jadi semakin perih proses yang saya lalui, itu harusnya saya semakin dekat sama kesuksesan. Itu prinsip saya dari dulu. Semakin perih, semakin sulit prosesnya. Makin dekat saya sama sukses. Dekat dengan kesuksesan. Ya, gitu. Wow. Jadi itu kayak spiritual factor yang gua ajak bicara sama hatinya yoga nih, gitu loh. Jadi cara paling indah berdamai dengan kegalauan hati kita adalah membuat stimulus yang bagus kan sebenarnya kan. Nah, itu yang gue lakukan sih. Wah, mantap nih. Terus kita back lagi ke tadi setelah bisa mengerjakan proyek besar sampai 78M pembangunan jalan tol, habis itu kemana tuh Bang Yoga? Masih di perusahaan yang sama, kebetulan akhirnya sebelum finish di kerjaan tol Cipali itu, kebetulan saya sebagai seorang PM paling muda di lapangan pada saat itu ya, di antara banyak kontraktor lain. Dibilang anak muda yang gila gitu, karena setiap kasih target ya saya selalu alhamdulillah bisa achieve, bisa perform gitu kan. Nah, sehingga kita pada saat itu bukan kita mencari kerjaan, kita dicari-cari di undang-undang. Jadi dulu Waskita Karya pada saat awal kan Pak Jokowi duduk 2015-an itu, beliau membuat keputusan untuk membangun Trans Jawa. Nah, di situ kan bersama dengan itu juga BUMN Karya kan semuanya ya, main, semuanya ikut serta. Nah, kita diundang, sebagai salah satu kontraktor mereka, gitu kan, untuk dimintakan berhitung, dimintakan analisis dan sebagainya. Sehingga setelah tol Cipali, saya itu dapat 3 konsesi jalan tol. 3 konsesi jalan tol. Ya, maksudnya itu mana namanya Bocimi, Bogor Ciawi Sukabumi itu di section Ciawinya itu saya mengerjakan di sana sampai ke arah Rancamannya lewat lagi. Terus kemudian saya juga dapat Ngawi Kertosono, Jawa Timur. Itu saya dapat section di Ngawinya kalau nggak salah ya. Dan saya dapat section lagi di Solo Ngawi. Jadi saya dapat di Sragen. Ya, gitu. Jadi di waktu yang bisa dibilang cukup singkat, yang semula bos saya itu nggak punya divisi kontraktor jalan tol, akhirnya terbentuk divisi kontraktor jalan tol karena langsung mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus bersamaan dengan nilai pekerjaan itu hampir 150 miliar ya masa itu ya. Wow, hampir 150 miliar. Untuk 3 section jalan tol tersebut. Ya, 3 kontrak pekerjaan dengan paket yang berbeda-beda ya. Dan yang menarik, ini menarik nih teman-teman. Ini menarik nih. Kalau teman-teman mengira saya gajinya luar biasa besar, gaji saya dari awal sampai dengan saya pamit sama bos saya, gaji saya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah? Per bulan. Guys, bayangin, projectnya di-handle tuh 23M, 78M, sampai hampir 150M. Gajinya hanya 5 juta rupiah. Kok bisa itu, Bang? Dulu kalau di kerjaan yang oil and gas, which is itu tahun 2013 ya, kayaknya belum lama ya, 10 tahun lalu.
itu gaji saya cuma 1,8 juta guys. 1,8 juta. Ini Ditambah hari gini uang makan, tambah uang makan. ditambah bla bla bla, ya uang makannya 70.000 satu hari. Uang makan 25.000, field bonusnya 50.000, jadi ya lebih kurang bawa pulang uang 3 jutaan 3 lah. jutaan lah. Gitu. Itu resep nano-nano lah semuanya. Nano. Tapi Dari waktu segi- di jalan waktu saya agak balik lagi ya ke jalan tol itu, di kegiatan kontraktor jalan tol Iya. itu, saya sangat enjoy. Kenapa? Karena bos saya percaya banget sama saya. Jadi saya udah nggak lihat lagi tuh yang namanya uang. Ya. Gitu. Kenapa? Karena yang saya cari itu ilmunya, karena kebetulan beliau sudah cukup sepuh, usianya hampir sebapak saya anggap bapak juga. Ya. Gitu. Dan beliau kebetulan orang Chinese yang tidak pelit sama ilmu. Gitu. Jadi kan ada ya, tipikal orang tuh entrepreneur, ada yang bos yang keras, bos yang pelit ilmu, gitu kan. Nah, ini enggak. Gitu. Nah, setelah dari itu tuh perjalanan mengarah kemana lagi tuh Bang? Setelah akhirnya jadi ini mungkin saya sebelum ke arah mana, karena sebagai seorang project manager, kenapa saya digaji 5 juta dan saya tidak masalah? Karena saya dapat banyak privilege dari posisi saya sebagai seorang PM. Jadi vendor banyak mencari saya, sehingga saya alhamdulillah banyak rezeki dari vendor. Nah, tapi ada disclaimer nih teman-teman nih. Ini yang gue bilang tadi, kembali ke awal, tipsnya apa? Bisa dipercaya sama orang. Insya Allah orangnya ada sampai hari ini, masih bos saya, dan bisa dipertanggungjawabkan apabila omongan saya ini melenceng. Saya itu selalu minta izin untuk menerima uang yang diberikan oleh vendor saya. Dan saya tidak pernah bikin deal langsung sama vendor saya. Jadi saya kalau datang vendor semua saya tampung. Kemudian saya buat listnya, saya buat agenda meeting sama bos saya. Jadi saya nggak pernah ngedeal. Yang ngedealin selalu? Semua yang ngedeal bos saya. Kenapa? Saya nggak mau ada conflict of interest. Ketika ada vendor yang satu lewat saya, satu nggak lewat saya, pasti kecenderungannya ada conflict of interest. Dan ini budaya yang nggak bagus sebenarnya. Jadi please teman-teman ingat ya, kalau kalian kerja karena situasi ada conflict of interest, kalian tidak akan pernah mencapai yang level tertinggi dari sebuah bisnisnya teman-teman kerjain. Itu tuh penting tuh guys. Jadi bentuk kejujuran, keterbukaan informasi terhadap atasan maupun vendor tuh penting banget bagi dalam bisnis. Benar. Dan saya juga nggak pernah minta tarif sekian perak. Jadi vendor itu memberikan kepada saya karena bentuk terima kasih aja. Terima kasih aja. Gitu. Jadi saya nggak pernah melakukan gratifikasi yang aneh-aneh, gitu ya. Terus kemudian saya tidak pernah mempermulus aksesnya mereka juga, nggak ada. Gitu. Jadi kenapa saya punya moto, reputasi saya itu gimana bagi saya bisa mengelola vendor-vendor saya. Karena kalau begitu saya sudah makan uang mereka, atau saya main kong kali kong sama mereka, integritas saya menjadi berkurang. Jadi dipertanyakan gitu integritasnya. Gitu. Itu yang ini penting banget buat teman-teman. Kalau teman-teman juga mau Indonesia ini berubah, harus kita rubah dari diri kita sendiri. At least untuk merubah bangsa yang besar tuh startnya dari diri kita sendiri. Yes. Setuju. Nah, apakah dari situ langsung bikin bisnis atau ada another story lagi? Nah, dari situ kekumpul kan uang, kekumpul uang, bisa nabung walaupun uangnya gajiannya 5 juta, gajian ofisialnya 5 juta, ceperannya lumayan karena emang si bos mempersilahkan. Kita bisa ambil, kadang-kadang kita juga berbagi sama tim. Nah, dari tabungan itu saya ikut dulu bos berangkat ke tol Cipali, ke Bocimi, yang tadi saya bilang Solo Ngawi, terus Ngawi ke Tosono. Saya berangkat dulu sampai at a certain time saya lagi sense of bisnisnya nggak bisa dibendung ketika melihat sebuah opportunity, dan saya akhirnya bulatkan tekad untuk
tarik jangkar, kemudian berangkat lagi berlayar. Berlayar lagi ke Berlayar lagi, berangkat lagi berlayar ke perjalanan berikut saya adalah pada saat Pak Jokowi bilang Trans Jawa mau dibuka, saya langsung membidik beberapa lokasi yang potensial terhadap material, karena saya tahu core dari sebuah bisnis jalan itu adalah material, raw material. Nah, jadi saya membidik lokasi-lokasi yang bagus dan qualified untuk supply ke jalan tol. Nah, akhirnya dari situ saya mengurus izin. Ini saya sebagai entrepreneur. Ini kita udah masuk ke sesi entrepreneur nih guys. Yes. Kalau tadi itu kan kita bahas mengenai sesi pekerja. Yang mengantarkan menjadi seorang entrepreneur. Benar. Jadi di Bukit Bukit Tabungan saya mengurus perizinan Galian C. Galian C itu apa tuh? Mungkin sebagian orang belum pada tahu. Galian C itu mungkin secara spesifik definisinya bisa di googling. Tapi garis besarnya adalah kalau batu bara, emas, mineral lain itu tuh termasuk dalam kategori golongan tertentu. Ya, nah kalau Galian C ini adalah pasir, batu andesit, batu kapur dan lain sebagainya, itu masuk kategori Galian C, tambang Galian C. Nah, seperti itu Bang Fidel. Jadi saya mengurus izin untuk Galian C di tahun 2016 ya. 2016 saya mengurus hal itu. 2015 akhir. 2015 akhir saya ngurus itu. Kemudian mengurusnya juga lumayan lama karena perizinan di negara ini kan juga nggak mudah. Saya dengan kemampuan finansial saya hanya mengurus konsesi sebesar 10 hektar dengan aliran sungai sepanjang lebih. Melanjutkan yang tadi, ya kan udah kita bahas panjang nih. Bang Yoga pernah kerja di tambang nikel, pernah kerja di oil and gas, lalu mengerjakan proyek Tol Cipali, Bocimi dan segala macam. Trans Jawa ya. Trans Jawa sampai akhirnya memutuskan bikin perusahaan sendiri di akhir 2015. Sorry, ralat. 15 itu belum bikin perusahaan sih. Lebih ke arah masih bergerak secara individu aja. Oh, bergerak secara individu untuk Galian C ya. Itu kalau di googling itu seperti galian pasir, batu-batuan, segala macam. Benar. Tapi apa yang membuat Bang Yoga tertarik ke arah sana gitu? Oke, pertanyaannya kenapa lebih tertarik masuk ke daerah sana? Itu karena punya knowledge di jalan tol tadi, Bang. Oh, karena pengalaman dan knowledge di jalan tol akhirnya memutuskan untuk. Betul Bang Fidel. Betul Bang Fidel. Jadi jalan tol ini suatu pekerjaan yang bisa saya bilang mega project ya, pastinya. Gitu. Kenapa saya bilang mega project? Dia punya bahwa benar ada mega project lain, let's say PLTU, let's say ada apalagi ya, misalnya mega projectnya, let's say IKN deh, misalnya gitu ya. Nah, itu punya jalan tol ini punya uniqueness dan punya magnet yang tersendiri buat saya. Selain memang karena saya tahu persis prosesnya. Dan yang kedua, jalan tol ini kan punya target waktu yang harus diselesaikan kapan. Misalnya 2 kali Lebaran sudah harus bisa dibuka untuk uji coba Lebaran. Ya seperti itu kan sebuah timeline yang tight ya. Tight, padat segala macam, sehingga kebutuhan akan supply materialnya besar secara bersamaan. Nah, ketika besar secara bersamaan, kita sebagai suppliernya saja, kontraktor itu bisa dibilang nggak akan mampu makan sendirian. Sekalipun ada kontraktor yang besar sekalipun, kapitalnya kuat, nggak bisa makan itu semua sendirian. Faktornya begitu kompleks. Itu banyak, kompleks dan beragam ya. Sehingga kita sekalipun pengusaha yang size-nya tidak giant, tetap bisa hidup, tetap bisa survive, dan tetap bisa dapat untung. Itu yang paling penting kan. Nah, jadi
dinamikanya juga luar biasa. Luar biasa. Gitu. Jadi jalan tol ini unik dan punya daya tarik tersendiri kalau buat saya. Iya. Nah, itu setelah itu sempat berapa lama tuh ngerjain sebagai entrepreneur di bidang Dalianse? Lebih kurang 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Iya, jadi 2015 akhir sampai 2017 akhir. Ada fase di mana juga saya side story-nya ya teman-teman, side story-nya itu ada juga saya di masa yang repot, di masa yang bahwa memutuskan keluar kerja yang biasa dapat rutin, aman, terus kemudian mengenai sesuatu yang masih sangat sketchat, semua serba harus diputuskan sendiri, ternyata tidak sesmooth yang dibayangkan. Nah, ini semua kan proses pembelajaran ya. Dan saya nggak pernah menyesalkan hal itu. Jadi buat teman-teman yang memang mau masuk dan transisi dari dunia dunia pekerja menjadi wirausaha, pastikan teman-teman punya mental yang kuat. Harus punya mental yang baja, kuat, dan keinginan yang kuat tentunya. Betul. Nah, terus saya akhirnya di akhir periode 2017 itu sempat ada fase di mana saya kena scam dari partner juga. Kena scam dari partner juga. Ya, itu kemudian saya tinggal dan saya lepas sahamnya di sana. Saya sudah transisi mau menikah. Saya transisi mau menikah, di antara requestnya calon istri saya pada masa itu yang sekarang sudah jadi istri adalah cari kegiatan di Jakarta. Karena selama itu kalau tadi kita flashback sedikit kan saya selalu di luar kota. Dan saya pada saat dia minta cari kegiatan di Jakarta, saya terpikir juga, oh memang kayaknya sudah waktunya saya kembali ke Jakarta. Kenapa? Karena ya apapun tanah kelahiran, besar di Jakarta, networking semua di Jakarta, ya ini kan insya Allah menjadi privilege tersendiri ya, gitu untuk perjalanan saya berikutnya. Nah, setelah tadi mengerjakan banyak project Dalianse sebagai entrepreneur, saya masuk ke dunia teknologi. Teknologi ini beda lagi nih, ngejain tol, Dalianse, terus sekarang teknologi, just IT dan perangkat segala macamnya. Jujur di antara semua perjalanan yang tadi saya ceritakan dari awal, ini adalah satu perjalanan yang buat saya berat. Lebih berat dibanding sebelumnya? Berat tuh dalam rangka mengiyakannya di awal ajakan itu. Karena saya punya prinsip, segala sesuatu yang kelihatan mata, itu insya Allah akan mudah dipelajarin. Jadi teman-teman ya, ingat nih. Ini penting nih. Jangan pernah takut melangkah mengerjakan apapun selama barangnya kelihatan. Gitu. Nah, IT kebetulan yang saya pilih ini domainnya itu software house pada saat awal. Kebayang kan? Saya sebagai seorang yang biasa mengerjakan industri yang kasar, industri yang tangible, ke sesuatu yang intangible. Software kan intangible. Iya, betul. Itu yang membuat saya berat waktu awal melangkah. Ya, semua di cloud, semua sistemnya dan software. Knowledge saya nggak pernah bersentuhan dengan hal itu sebelumnya, gitu. Oke. Mentok-mentok apa sih? Excel, Word, Office untuk laporan doang kan? Betul. Nah, ya sudah. Nah, terus sekarang harus mulai shift mindset ke database itu apa, ya kan, ngoding tuh gimana. Betul. Saya sebagai seorang yang dulunya as a project manager gitu ya, yang saya tongkrongin kan adalah hasil kerjaan orang. Iya, betul. Betul ya. Ketika orang mengaku pekerjaan yang menyelesaikan sekian, kan saya bisa lihat barangnya. Gitu. Jadinya gimana? Nah, untuk hal ini, untuk bisnis saya yang ini semua nggak kelihatan. Wow, ini challenge yang luar biasa. Gila, luar biasa. Nah, tapi bukan yoga kalau bukan kalau nggak mau belajar lagi. Iya, bukan nggak mau belajar lagi dan mau belajar lagi. Jadi saya pada saat itu
kebetulan bisnis ini diajakin sama sahabat saya SMA, yang saya bilang pada saat itu sama sahabat saya ini, kebetulan dia yang figur yang penonjol di sekolah kami dulu, secara akademisi. Ya, saya bilang, ya mungkin kalau bukan kamu yang ngajakin, saya nggak mau lah. Kenapa? Ya saya nggak ngerti itu, ini barang apa gitu. Akhirnya saya bilang sama dia juga, selama kamu mau jadi partner dan mau memberikan ruang untuk saya belajar, dan mau lagi memberikan waktu yang cukup untuk saya belajar, kan ruang dan waktu kan tentunya kan. Betul, ada ruang dan waktu. Ada ruang dan waktu yang harus saya kejar dari gap knowledge tadi. Oke, coba deh saya jalan. Akhirnya dari situ, itu 2017 akhir, di fase dimana saya sedang kena scam tadi, mau menikah dan mendirikan perusahaan. Jadi ada 3 hajatan besar lah, kira-kira gitu lah. Tiga momen besar. 3 momen besar dalam hidup saya. Nah, akhirnya yang fase galian saya tadi, batu pasir, saya rilis dengan hasil yang saya hanya sampaikan adalah saya butuh ikhlas. Yang kedua, saya memulai pernikahan saya dengan sesuatu yang bukan dari titik nomor 1, tapi dari titik minus. Gitu kan. Dan saya harus memulai perusahaan dengan bidang yang baru, dari titik nol. Jadi ya benar-benar startingnya semua minus nih ya. Benar, bisa dibilang kayak gitu Bang Fidel. Mungkin itu bisa dibilang anugerah dari Allah, dari Tuhan, mempertemukan seorang wanita yang mau menerima apa adanya. Benar banget, alhamdulillah. Jadi saya punya partner, saya bilang partner ya, istri saya itu saya bilang partner hidup saya ini orang yang percaya bahwa suaminya mampu, bahwa pasangannya mampu, dan bahwa pasangannya mau kerja keras. Ya udah, jadi buat saya pribadi lebih daripada cukup ketika ada seseorang yang mau memberikan kepercayaannya ke kita, ke saya terutama sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Ya udah. Nah, ini kita masuk nih, sudah pembahasan mulai lebih detail terkait entrepreneurship-nya nih. Nah, tuh awalnya gimana tuh akhirnya bisnis IT yang bisa dibilang bidangnya baru lagi, ya kan? Itu mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk, berarti kan harus belajar lagi kan? Sampai akhirnya ini barang bisa dijual atau dipakai oleh entah itu klien. Jadi satu yang pasti, karena saya tidak bisa melihat barangnya dan saya tidak bisa menggenggam barangnya, jadi yang bisa saya jual adalah promising aja kan, janji kan, mau nggak mau kan seperti itu ya. Terus yang kedua yang bisa saya jual adalah CV-nya teman saya, yang partner saya ini. Dia as a engineer, dia as a data scientist, kebetulan dia juga master di luar. Nah, jadi hal-hal tangible itu yang saya bangun narasinya. Gitu. Untuk apa? Untuk bisa dapat belief klien. Nah, saya mengerjakan apa? Bisa saya bilang saya nggak mengerjakan teknis akhirnya. Tidak ada megang teknis seperti sebelumnya. Sama sekali tidak mengerjakan teknis karena KPI-nya adalah yang penting tahu secara surface ini barang apa, ini tuh apa fungsinya apa dan lain sebagainya, sehingga minimal saya pada saat bicara ke klien itu nggak salah terminologi, nggak salah maksud, dan nggak salah bikin narasinya lah gitu. Jadi bisa saya bilang lagi, saya lebih banyak fokus mengurus bisnisnya gitu, salesnya terutama lah gitu. Nah, itu kalau boleh nggak nih dijelasin sedikit nih ke teman-teman, itu apa aja sih service yang dikerjakan, yang diberikan ke klien? Jadi karena kami itu betul-betul memulai dari dari bawah minus. Kami dulu memulai data sintesa ini, nama perusahaannya data sintesa ini dari nongkrong, dari
abnormal ke abnormal, Dunkin Donut ke Dunkin Donut untuk mencari wifi sambil kerja, sampai akhirnya kita punya PO pertama itu adalah coaching. Jadi ada kerjaannya coaching data bootcamp gitulah ya, big data bootcamp. Di Astra dan di Excel itu sebagai yang saya jual adalah credentialsnya partner saya. Kebetulan saya punya teman lagi di luar, dia dapat kontrak, ya udah akhirnya kita dapat kerjaan dari situ. Nah dari situ ya lumayan kan, akhirnya punya invoice. Ketika invoice sudah cair, kita set up kantor. Kita juga cari kantor, kebetulan beruntung juga punya teman punya space di tengah kota, di Kemang, tapi kebetulan tempatnya sudah sangat tidak terawat, udah puluhan tahun kosong. Jadi ibaratnya dulu kita punya kantor pertama itu di gudang. Di gudang yang kita sulap menjadi kantor, yang kita hanya sewa lantai satunya aja, gitu. Itu sih. Di sana mungkin luasannya nggak lebih dari 100 square meter ya, yang terbagi-bagi lorong, terus kemudian ada 3 ruangan, itu kita jadikan ada yang jadi musola, pokoknya semua serba ala kadarnya dulu lah. Nah, yang penting bisa kerja, punya tempat nge-base camp. Nah, itu berjalan di kantor itu dari mulai 2018, karena perusahaan kami berdiri 2018. 2018 karyawan kami hanya 3 orang, termasuk saya sebagai co-founder dan partner saya sebagai founder. Kita cuma berlima. Di tahun 19 tutup akhir tahun itu menjadi 17-18 orang karyawan kita. Wow, udah mulai membesar. Udah mulai tumbuh. Working space-nya juga terbatas. Ya kan? 2020 itu 19 itu ke 20 banjir besar, tahun baruan kan? Iya. Tahun baruan banjir besar di Kemang. Kantor kita kena banjir. Karena kebetulan lantai 1 dan posisi kantor kami itu ada di area yang paling ujung suatu jalan dan agak rendah. Jadi literally satu lantai itu habis. Ketutup bahkan sampai OB saya harus kita evakuasi pakai perahu karet. Wow. Jadi dokumen perusahaan yang rahasia, akte-akte yang sensitif dan sebagainya itu semua kena banjir. Ya wis. Wow. Tapi selalu aja ada. Gitu kan? Tapi justru akhirnya membuat kita padahal kita udah ngomong pada saat kita kayaknya kita udah nggak muat deh. Di sini kita harus pindah kantor. Ya mau nggak mau akhirnya harus dulu kan planningnya pindah kantor setelah dapat tempatnya dan direnovasi. Ini nggak sempat kan, akhirnya ya udah dapat cari seadanya. Kita ikut di coworking space sambil kita cari tempat yang lebih proper. Akhirnya kami dapat tempat yang lebih proper itu 2020 itu di Jeruk Purut. Kita sewa 700 square meter bangunan, 2 lantai. Ya alhamdulillah dari situ terus bertumbuh. Ya semula 18-an orang jadi 35 sampai hampir 40 orang. Habis itu bertumbuh lagi menjadi 80-an orang. Wow, 80 orang. Dan sampai 2022 akhir itu kami hampir 150 orang. Hampir 150 orang. Dengan komposisi lebih kurang 60-an% itu engineer. 60-an% engineer. Sisanya bisnis dan support. Yes. Nah, 2022 winter coming. Semua tech industry terdampak. Kami juga harus dengan berat hati mengurangi komposisi organisasi kita. Sampai sekarang tersisa hampir 90-an orang masih. Masih ada 90-an orang. Ya. Dan saat ini kantor terbagi di berapa tempat? Kantor satu aja. Kantor satu aja, masih di Jeruk Purut. Yang mana sebenarnya kantor kita juga defaultnya masih hybrid. Masih sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya udah.
ya hidup engineer kan seperti itu ya. Sih ya, mayoritas mereka juga lebih senang di Remote lah ya, remote ya. dengan dunianya. Yang penting ketika kita butuh, kita minta mereka datang, mereka bisa hadir. Nah, ini kita masuk ke arah sedikit leadership nih. Saya pengen tanya, gimana cara? Gak apa-apa. Lanjut dulu. Siap. Kita masuk ke pertanyaan mengenai leadership. Ini yang sebagai seorang pengusaha pasti ada sisi leadershipnya nih. Ya. Ini gimana nih cara memanage yang tadinya karyawan 17, 15, tiba-tiba naik ke 30-an, 40-an, sampai pernah 150-an. How you manage your team gitu? Ya, invest your system. Invest di sistem ya. Ya. Kita invest di sistem, kita invest di human, kita invest di ya perusahaan. Yap. Pada intinya gitu. Kenapa? Karena yang semula kasarnya masih manajemen warung, kan udah nggak boleh, udah nggak bisa. Nah, dan semua karyawan pasti menuntut sebuah penilaian yang objektif dari perusahaan. Nah, dari situlah mau nggak mau kita akhirnya invest besar-besaran di. Kita masuk lagi ke bagian tadi melanjutkan mengenai seorang pemimpin perusahaan. Ada sifat leadership dan gimana nih cara membangun sistemnya itu gimana? Oke. Yang pasti karena kita tech company ya, kita nggak jauh dari ya yang saat ini menjadi standar di internasional maupun let's say kita patokan benchmarknya di Silicon Valley yang mereka adopt tuh apa aja terkait misalnya bagaimana kita mesti misalnya kita mau people development gitu. Oh, kalau engineer tuh tipenya seperti ini gitu. Jadi yang efektif metodenya apa gitu. Nah, jadi intinya kami sih nggak pernah sebagai tech company nggak pernah berhenti berinovasi dan tidak pernah berhenti untuk melakukan improvement. Kenapa? Karena yang kita manage itu resource yang paling berharga kita adalah SDM. Ya, gitu sih. Menarik. Nah, ini teman-teman sebenarnya ini kalau kita bahas bisa seharian nih. Ada banyak. Nah, tapi mungkin untuk sesi ini kita pengen highlight nih gimana. Boleh nggak dikasih pesan gimana caranya teman-teman yang tadinya sebagai seorang pekerja mau merubah ke kewirausahaan? Apa nih yang harus dirubah? Mungkin mindsetnya kah atau apanya? Oke. Kalau ditanya bagaimana tipsnya gitu ya, sebagai seorang yang sebelumnya pekerja atau pegawai atau profesional menjadi seorang entrepreneur. Pertama adalah niat dan tekadnya dulu sih. Niat dan tekadnya dulu. Ya, betul. Jadi saya punya 3 kategori besar lah. Penting nih 3 kategori besar nih. Jadi simply-nya adalah pertama niat, yang kedua tekad, yang ketiga nekat. Tekad, niat, nekat. Yes. Kenapa perlu ada instrumen nekat? Karena kita berwirausaha kan nggak ada rumusnya bahwa akan berhasil. Gitu. Teman-teman mau ngejar ilmu tersebut sampai ke banyak university top dunia pun juga tidak ada matriks yang menyatakan bahwa rumus ini yang digunakan itu akan berhasil. Tidak. Gitu. Tapi semua based on tadi niat dan tekad. Sehingga perlu nekat sedikit di awal. Nah, itu dia teman-teman. Ini perbincangan kita saya rasa udah lebih dari 1 jam.